Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita melaksanakan Ulumuddin Podcast. Bersama saya Azmi Ramadan, di sini saya selaku host podcast perdana kali ini, dan tak lupa pula saya ditemani oleh salah satu pengajar di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon ini, yaitu Kang Krisnandang. Bagaimana Kang Krisnandang kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Haji. Kak Haji gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait selayang pandang Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Nah langsung saja ya Kang Kris ya. Mungkin di selayang pandang itu ada sejarah, mungkin pokoknya ruang lingkup tentang Pondok Pesantren Ulumuddin Cirebon. Nah bagaimana sih sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon ini Kang Kris? Baik, terima kasih Kang Azmi dan salam hangat buat semua penonton dimanapun berada ya. Senang sekali memang pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan podcast ini. Semoga bisa terus berlanjut Kang Azmi ya. Nanti kita buat lagi konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang untuk mengisi dunia pesantren kita gitulah. Baik teman-teman semuanya, selaku mungkin di sini perwakilan mungkin ya untuk penyambung lidah informasi, karena memang pada momen ini kayaknya penting sekali nih kita bahas tentang Ulumuddin gitu kan ya, momennya gitu kan. Jadi kalau kita bicara mengenai sejarah mungkin terkait awal mula berdirinya Pondok Pesantren Ulumuddin ini. Jadi Pondok Pesantren Ulumuddin ini terletak di Kota Cirebon ya, yang merupakan memang salah satu kota, termasuk kota yang memang terkenal dengan dunia pendidikannya, khusus baiknya itu formal maupun informal di pesantren gitu ya. Jadi Ulumuddin ini berdiri sekitar tahun 1988, atau lebih tepatnya itu 1 Muharram 1409 Hijriah. Nah kalau dikonversi ke Masehi itu sekitar 14 Agustus 1988 Masehi gitu ya. Jadi memang sekarang mungkin sudah berada di umur ke 30 sekian tahun lah, 35 gitu kan ya. Nah itu sudah lumayan lah berumur gitu ya. Dan kita melihat peta perkembangan dari Pondok Pesantren Ulumuddin ini, alhamdulillah semakin tahun semakin hari itu semakin memperlihatkan perkembangannya gitu, alhamdulillah. Nah selain itu di sini juga perlu disampaikan bahwa Pondok Pesantren Ulumuddin ini didirikan oleh salah satu tokoh agamawan dan juga cendekiawan di kota Cirebon gitu ya, yaitu almarhum Abah Solehuddin, semoga Allah yarham. Beliau itu salah satu penyebar agama Islam lah gitu ya, tokoh agama di daerah Cirebon ini, plus juga salah satu cendekiawan juga karena memang beliau itu termasuk salah satu dosen di khususnya di YIN Cirebon. Kalau dulu itu mungkin namanya itu Stain ya namanya itu Stain, dan dulu itu masih di bawah naungannya UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, betul. Nah beliau juga punya andil besar selain dalam dunia pesantren gitu ya, pendidikan informal, juga punya andil dalam pendidikan formal khususnya di YIN dalam proses transformasi yang tadinya masih dalam naungan UIN Sunan Gunung Jati, kemudian menjadi Stain, dan juga sekarang sudah bertransformasi menjadi YIN Syekh Nurjati gitu ya. Dan memang ada rencana juga sekarang dalam proses transformasi lagi nih ke tahap UIN Syekh Nurjati gitu ya. Ya semoga kita doakanlah semoga bisa lancar gitu ya. Nah selain itu juga perlu diketahui bahwasanya dalam proses berdirinya sampai perkembangannya sampai hari ini memang banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan utamanya dalam hal kepemimpinan di pondok pesantren ini, maksudnya pengasuh ya. Jadi dalam masa kurun waktu beberapa tahun itu, di awal-awal berdirinya jadi pondok pesantren ini memang amanahkan kepada almarhum Abah Iwan Ridwan. Beliau itu salah satu putra yang pertama dari Abah Solehuddin, yang memang beliau itu
menjadi dapat amanah di pondok itu mulai dari awal, yaitu tahun 1988 hingga tahun 1990. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Abah Solehuddin ya. Itu dari tahun 91 berarti ya. Iya. Sampai dengan tahun 2016. Sampai tahun 2016 yang kemudian sekarang dilanjutkan lagi oleh Abah Aan Rif'anuddin. Abah Aan Rif'anuddin ini merupakan putra ketiga dari Abah Solehuddin yang dari 2016 alhamdulillah sampai sekarang tahun 2023 ya. Kita doakan bersama semoga sehat selalu. Nah, kemudian juga memang Abah Soleh ini merupakan tokoh dan juga memang putranya ini termasuk banyak juga ya, ada 9 bersaudara gitu ya, yang di sekarang alhamdulillah sudah diamanahkan pondok ini kepada Abah Aan Rif'anuddin, yang memang pada hari ini pun pondok pesantren ini senantiasa mempertahankan identitasnya. Ya, jadi identitas dari pondok pesantren ini Ulumuddin ini memang termasuk pondok pesantren salaf, Kang Azmi. Jadi mungkin dalam literatur kita tuh kita pahami bahwa pondok pesantren ini dibagi dua, dari mulai jenisnya itu bisa disebut salaf dan juga bisa disebut modern. Nah, kedua pembedaan ini mungkin bisa dilihat dari metode dan juga cara pembelajarannya. Betul. Nah, jadi kalau pesantren salaf itu memang mempertahankan tradisi turos atau dalam kajian kitab kuning. Nah, ya memang Ulumuddin ini senantiasa mempertahankan tradisi turas tersebut dengan berbagai metode pembelajaran tradisi kitab, tradisi salaf, yaitu metode sorogan, bandungan dan sebagainya. Itu berbeda dengan pondok pesantren modern yang memang sekarang juga sudah banyak lah gitu, banyak bersebaran juga. Betul. Mungkin itu selayang pandang terkait sejarah ya, terkait sejarah dan juga model Ulumuddin ini. Kang Kris, nah teman-teman semua mungkin barusan sudah dijelaskan ya berdirinya Ulumuddin itu seperti apa, dan mungkin dari awal mulanya pondok pesantren Ulumuddin ini seperti apa. Nah, di mana ada salah satu instansi atau dunia pendidikan yaitu pondok pesantren ini pasti ada sistem pembelajaran ataupun kurikulum nih Kang Kris. Nah, mungkin kurikulum sudah mencakup ke kegiatan, sistem pembelajaran semuanya ya Kang ya. Mungkin bagaimana sih pendapat Kang Kris terkait dengan kurikulum pondok pesantren Ulumuddin ini? Baik, terima kasih Kang Azmi. Jadi kalau kita melihat Ulumuddin ini dengan identitas salafnya gitu ya. Jadi kita senantiasa mempertahankan tradisi-tradisi turos tersebut ya. Yang saya maksud tadi memang tradisi bandungan. Jadi kita itu senantiasa transfer ilmu dari asatid ke santri itu melalui bandungan. Jadi kita kajian kitab kuning, kemudian santri itu kalau bahasa pesantren kan ngelogat gitu kan ya. Nah, selanjutnya juga kita ada juga tradisi sorogan, artinya santri juga selain memahami dari pembelajaran, dari transfer ilmunya juga bisa membaca kitab kuning tersebut gitu loh. Kemudian kalau berbicara kurikulum, memang kitab-kitab yang diambil di pondok pesantren Ulumuddin ini dan diajarkan di sini memang termasuk kitab-kitab yang umum dan mendasar, karena memang itu sangat amat dibutuhkan bagi seseorang gitu ya. Ya, bisa kita lihat dari berbagai kitab yang diajarkan, yang diaji di sini. Contohnya saja mungkin dari bidang nahwu, ya itu kan biasalah dari mulai awal tahap idad alif, kita kan di sini ada 3 ya. Berproses ya Kang ya. Betul, ada levelnya lah. Iya, levelnya. Yang pertama itu biasanya santri masuk ke idad alif dulu, kemudian yang keduanya ba, yang ketiganya itu wusta atau ulia gitu. Nah, di idad alif ini contohnya nahwu itu kita mempelajari jurmiyah Kang Azmi sebagai kitab dasar lah, itu masih dasar gitu kan. Selanjutnya imriti, kemudian juga nanti dilanjutkan ke alfiyah, salah satu nahwunya. Kemudian juga dalam bidang fikih, contohnya kita di awal ini ada kitab Sapina, kemudian selanjutnya dilanjutkan lagi kepada kitab
Fathul Qorib atau Riyadul Badiah dulu mungkin ya. Kemudian Fathul Qorib. Kemudian juga dalam Syaraf juga kita ada Amsilah Tasrifiyah, kemudian juga Nadhum Maqsud, dan juga nanti ada lagi kitab selanjutnya di jenjang-jenjang yang lebih tinggi gitu. Begitupun dalam akidah, tauhid itu kan contoh Aqidatul Awam. Kemudian dalam bidang tafsir juga ya, dalam bidang tafsir, hadis juga, dan juga tajwid. Nah, ini kan merupakan fan ilmu yang memang sangat dibutuhkan dan penting diajarkan atau diaji di pondok pesantren. Mungkin itu selain pandang terkait kurikulum yang dilaksanakan betul di pondok pesantren Ulumuddin ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga Kang Azmi, karena pilihan-pilihan kitab tersebut itu dilatar belakangi memang identitas pondok pesantren Ulumuddin ini beridentitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga dalam fikih yang kita fikih mazhab Syafi'i, jadi dalam pemilihan kitab-kitabnya itu tidak keluar dari rambut-rambut tersebut. Ini yang perlu kita ketahui dan mafhumi bersama, Kang Azmi. Chris, mungkin ada banyak juga di IG nih, terkait di IG banyak yang nanya nge-DM ataupun Q&A tuh. Biasanya kan zaman semester Q&A tuh kan. Nah, banyak yang Q&A-an katanya, Kang Admin atau Teteh Admin katanya, pengen nanya dong katanya, kegiatan sehari-harinya di pondok pesantren Ulumuddin ini seperti apa katanya, ngajinya dari jam berapa dan sampai jam berapa, dan selain ngaji kita di pondok ini ngapain sih katanya. Banyak pertanyaan seperti itu yang dilayangkan. Nah, bagaimana tuh Kang Kris? Baik, yang saya apresiasi ya dari pondok pesantren Ulumuddin ini memang termasuk pondok pesantren yang kokoh mempertahankan identitasnya, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman khususnya ya. Mungkin ini juga bentuk salah satu bentuk adaptasi ya. Jadi memang karena perkembangan zaman ini sangat menentukan lah peradaban ini. Bagaimana peradaban berkembang, kalau kita tidak mengikutinya, otomatis kita akan tertinggal. Nah, ini salah satu giroh daripada kita di pondok pesantren ini, salah satu bentuk kemajuan lah yang harus dipertahankan juga. Nah, terkait tadi kegiatan, memang kegiatan di pesantren ini secara sederhana ya kita ada pengajian gitu kan ya, ada pengajian betul. Kemudian kegiatan-kegiatan kewajiban lainnya ya, kalau kita sederhanakan mungkin dari sejak kita bangun subuh ya, dari jam 4 kita dibangunkan subuh itu nanti ada kegiatan ya persiapan, barangkali persiapan dan juga sholat sunnah dan sebagainya gitu. Kemudian sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh kita itu berlanjut kepada pengajian. Nah, itu kajian kitab kuning di subuh sampai dengan jam 6. Jam 6 pagi. Betul, jam 6 pagi. Nah, dari jam 6 pagi ini santri itu punya waktu lah, punya kitamnya lah gitu lah. Kitamnya. Jadi karena memang kita juga tahu bahwa di Ulumuddin ini memang mayoritasnya itu adalah selain santri juga mahasiswa gitu kan ya. Jadi mayoritasnya memang mahasiswa, dan memang kalau mahasiswa kita tahu sendirilah kegiatannya seperti apa. Ada kuliah, ada yang lainnya juga, ngerjain tugas, kerja kelompok lah. Dan kita selaku pondok itu tidak bisa melupakan itu. Kita support, kita dukung dalam pengembangan potensi yang dimiliki oleh santri ataupun mahasantri yang beridentitas juga, yang berstatus sebagai mahasiswa juga gitu loh. Jadi itu pada siang hari itu anak-anak bebas mengekspresikan diri, mengembangkan dirinya gitu ya di kampus atau organisasi ataupun lainnya, sampai nanti di kegiatan lagi kita ketemu di maghrib ya. Maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu kita ada kegiatan yang namanya muhafadhah, Kang Azmi. Jadi kegiatan muhafadhah ini bentuk kegiatan gitu ya, hafalan kitab-kitab yang sudah diaji. Ada beberapa kitab yang memang dianjurkan untuk dihafalkan, salah satunya itu Aqidatul Awam yang berupa nazom gitu kan ya. Kemudian juga ini juz 30 ini wajib lah gitu kan, juz 30. Kemudian juga Jurmiyah, kemudian juga tasrifnya ada kita Amsilah Tasrifiyah itu sebagai pedoman, dan juga Sapinah ini ada slogannya juga untuk praktek daripada itu santri ini membaca kitab. Nah, itu salah satu bentuknya. Kemudian selain daripada itu juga kita ada kegiatan berjamaah lainnya yang memang diperuntukkan guna membentuk jiwa-jiwa santri di pondok pesantren ini. Salah satunya adalah dengan kegiatan tahlil
berjamaah ya, karena memang kita kembali lagi identitas kita adalah pondok pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia yang tahlil ini menjadi kegiatan yang rutin dilakukan setiap minggu. Utamanya itu pada hari Jumat ya, berarti malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat. Betul. Selain itu juga kita ini senantiasa melaksanakan rotib ya. Rotib ada rotib hadad dan juga rotib atos. Itu kita rutin juga dilaksanakan setiap malam Senin. Minggu malam Senin. Itu ba'da maghrib ya. Ba'da maghrib sampai Isya. Setelah itu di Isya sampai nanti jam 9. Nah, santri ini kembali ke tohnya ya, mengaji kajian kitab kuning lagi yang tadi mungkin salah satu beberapa contoh kitab yang diajinya gitu. Itu sampai dengan jam 9. Sampai jam 9 jam 9 malam. Nah, dari jam 9 malam ini santri juga punya keleluasaan, punya waktu untuk mempersiapkan lagi baik di kampus ataupun di sekolahnya begitu Kang Azmi. Itu singkatnya lah seperti itu. Nah, terkait itu mungkin pengajian ya Kang. Itu kan udah wajib ya dibilangnya, kita nyantri di sini kita harus wajib untuk mengikuti pengajian tersebut tanpa terkecuali. Nah, ada nggak sih kegiatan lainnya kayak mungkin kalau dulunya SMA ataupun pondok-pondokan yang lainnya itu ada yang namanya ekstrakurikuler untuk pengembangan minat bakat ya. Nah, kalau di Pondok Pesantren Ulumuddin ini ada nggak sih Kang untuk mengembangkan potensi para santrinya itu? Ini salah satu mungkin yang kita sebut sebagai bentuk adaptif daripada Pondok Pesantren Ulumuddin ini ya. Karena memang di pondok ini juga banyak sekali kegiatan yang menopang gitu untuk pengembangan potensi santri. Mungkin salah satu bentuknya yaitu kegiatan tahfidz atau hafalan Quran. Ini menjadi salah satu bentuk ekstrakurikuler yang banyak diminati gitu ya. Jadi karena kita tahu juga banyak sekali santri juga mungkin yang punya hafalan dan pengen juga punya hafalan gitu ya. Nah, di sini kita diwadahi dalam komunitas namanya itu Gerakan Hafiz Ulumuddin. Yang disingkat GEHU atau GEHU namanya ya. Jadi GEHU itu bukan sekedar teman-teman ada mungkin teman-teman yang berminat untuk tahfidz gitu. Kita menyediakan atau bukan menyediakan, mewadahi para santri yang ingin bergerak di tahfidz. Kita dinamakan itu Tahfidzul Ulumuddin, dan singkatannya itu GEHU, Gerakan Hafiz Ulumuddin ya kan? Betul. Nah, selain Gerakan Hafiz Ulumuddin itu ada apa sih? Ya. Baik. Selain tadi kita ada GEHU ya. Jadi GEHU ini bukan gorengan. Bukan gorengan. Ataupun apa? Jadi GEHU ini bentuk gerakan ya. Jadi bukan tahu di oncom atau dibungkus sama terigu ya. Ada isi togenya itu kan. Betul. Nah, selain itu kita juga banyak sekali bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang menopang tadi itu loh. Selain itu ada juga dari seninya kita ada hadroh atau marawis ya. Jadi hadroh marawis ini memang salah satu bentuk ciri khas pondok juga lah ya. Hadroh, marawis itu kan ya. Ini juga kita ada pengembangannya dan juga alhamdulillah juga kalau berbicara terkait prestasi dan kegiatan ini prestasi sudah Jawa Barat nyampe alhamdulillah dulu ya, kita pernah ikut. Kemudian dalam kegiatan juga ada aja lah yang ngundang gitu loh, yang ngundang ini Hadroh Ulumuddin tampil gitu di mana alhamdulillah gitu. Nah, semoga seiring berjalannya waktu juga semakin berkembang juga, nama hadrohnya juga semakin meningkat lah gitu, semakin terkenal, semakin luas ya. Betul. Nah, selain di dalam seni juga seni suara gitu kan ya, alat, kita juga ada kegiatan kaligrafi juga karena salah satu mungkin seni yang banyak dan terkenal ya di khususnya dalam keagamaan gitu ya, bidang keagamaan, jadi sehingga ada pelatihannya di sini. Selain itu juga dalam dalam dakwah lah ini, dalam menopang, karena tugas santri itu memang ya mau nggak mau gitu kan akan kembali ke masyarakat. Betul. Jadi
kita berbicara itu harus punya nih bekalnya gitu lah. Nah, salah satu pembekalan yang dilakukan di Ulumuddin ini adalah kegiatan muhadharah atau khitobah gitu kan ya. Jadi kita dilatih untuk bisa ngomong di depan gitu kan. Tapi ngomongnya bukan sembarang ngomong gitu kan ya. Ada esensinya. Betul. Nah, bagaimana cara kita berdakwah dengan baik dan benar yang bisa diterima dan juga enak didengar gitu loh. Nah, itu kita di sini diajarkan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain termasuk dalam bidang olahraga juga. Kita ada futsal yang prestasinya juga sudah lumayan gitu kan ya. Alhamdulillah. Ada juga kegiatan di badminton, dan juga sekarang ini memang lagi tren-trennya nih ada yang namanya e-sport. Apa yang itu kan? Tuh, e-sport nih, electronic sport ya. Apa pokoknya mah game gitu kan ya, game online lah ya. Nah, itu juga di sini mah dilatih lah Kang Azmi. Ada perlombaannya, ada pelatihannya, dan kalau memang ada turnamen ataupun ada kesempatan dalam santri ini mengembangkan itu, kita salurkan, kita fasilitasi. Nah, selain dalam olahraga tadi seni, olahraga juga di sini sebenarnya Kang Azmi kita tuh ada kegiatan yang mewadahi pengembangan intelektual daripada para santri ini, yaitu memang dinaungi oleh Perpustakaan Ulumuddin. Kita punya perpustakaan dan itu ada kegiatan seperti Bahsul Masail, ada kegiatan seperti kajian-kajian, ataupun ya memang ini menjadi makanan lah buat santri yang mahasiswa dong. Diskusi, musyawarah itu menjadi makanan sehari-hari dong gitu kan. Itu berguna dalam meningkatkan kualitas intelektual daripada para santri. Mahasiswa itu membaca. Betul sekali. Itu contoh-contoh dan masih banyak yang lain gitu kan ya. Memang kita itu membuka seluas-luasnya untuk pengembangan minat bakat ini gitu kan ya. Nah, mungkin ini salah satu saya lupa nih, yaitu bela diri. Dalam bela diri juga dikembangkan di sini dan dilatih loh di Ulumuddin ini. Jadi ada namanya ada betul. Dulu tuh ada pagar nusa ya. Jadi kita ada latihan silat juga di sini. Itu penting juga loh dalam rangka pengamanan diri gitu kan ya. Jadi kita ada latihannya juga silat di sini. Ini tuh salah satu contoh-contoh dari bentuk ekstrakurikuler kegiatan yang menopang pengembangan potensi di santri. Ya, teman-teman, mungkin tadi dijelaskan ya sama Kang Kris setiap rincian kegiatan-kegiatannya dan mungkin pembelajaran seperti apa. Dan juga ada olahraga, terus ada e-sport juga ya. Salah satunya yang familiar di Ulumuddin ini yaitu Mobile Legend. Nah, teman-teman semua kalau misalkan ada atlet Mobile Legend itu di sini kita ditambungi. Nah, tak lupa pula jangan ninggalin untuk kewajiban kita sebagai santri yaitu ngaji. Nah, ada yang ingin menanyakan juga nih Kang Kris di IG tuh, saya baru keinget ada berapa sih total dari keseluruhan santri Ulumuddin di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon ini, putra maupun putri? Baik. Kalau untuk total, kalau kita bilang kapasitas ya, kapasitas ini bisa sampai 250. Nah, untuk sekarang ini santri Ulumuddin yang tercatat itu sekitar 233 santri, baik putra maupun putri. Itu ya. Secara keseluruhan 233 santri. 233 santri. Betul. Banyak juga ya Kang. Teman-teman semua, tak lupa pula ya, tadi sudah dijelaskan terkait tentang sejarah dan kegiatan-kegiatan kurikulum dan sebagainya. Di Pondok Pesantren Ulumuddin pun di sini mungkin fasilitas. Nah, terkait fasilitas untuk santri itu apa aja sih? Nah, mungkin kita dengarkan terkait fasilitas di Pondok Pesantren Ulumuddin ini apa aja sih Kang Kris? Baik, terima kasih Kang Haji. Memang fasilitas ini penting juga ya. Iya, betul. Guna untuk kenyamanan santri. Nah, jadi selain di sini asrama putra dan juga asrama putri gitu ya. Di sini ada asrama putri itu ada 2 asrama, putri itu ada 5 asrama yang memang representatif dan nyaman lah. Kemudian juga kita ada bangunan masjid yang masjid besar juga, namanya Masjid Jami Ulumuddin yang memang dipergunakan bukan hanya oleh masyarakat Ulumuddin saja, tapi juga masyarakat luar juga biasa mempergunakannya, semisal mungkin untuk sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, kemudian juga kurban dan lain sebagainya, zakat ya. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian juga MCK kita yang memadai, nah, cukuplah untuk masyarakat Ulumuddin ini. Kemudian juga di sini kita tuh punya kantin di depan, betul, untuk makan santri. Kemudian juga kita punya
sekre atau sekretariat bagi pengurus. Jadi kita juga punya beberapa sekretariat ya. Jadi ada pembedaan, ada untuk keuangan, sekretariatan, dan juga untuk pengurus majelis santri. Ya, majelis santri ini yang memang ibaratnya selaku pengurus keseharian dalam mengatur kegiatan-kegiatan santri lah gitu. Nah, selain itu kita juga punya aula sebagai tempat belajar. Kita di sini punya sekitar 4 aula yang lumayan representatif. Mungkin ini salah satunya juga gitu ya. Kemudian selain itu kita punya bangunan perpustakaan. Ya, itu berisi tentang buku-buku, betul, buku-buku yang memang menunjang baik itu dalam ranah buku religi ataupun buku-buku umum gitu kan ya. Kemudian lahan parkir yang cukup luas juga baik di Putra maupun di Putri. Kemudian juga ini selaku pondok pesantren salaf gitu ya, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini juga kan kita ada makbaroh Abah almarhum almarhumlah, dan ini memang setiap minggu kita juga berziarah ke sana untuk melaksanakan tahlil, betul. Nah, selain itu juga kita ini punya panggung kreasi Ulumuddin. Setiap kegiatan di situ. Betul. Panggung kreasi ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian juga kita punya depot air galon. Jadi santri ini gak usah khawatir, gak usah takut kehausan gitu ya. Betul. Kita punya depot air galon sendiri di sini, dan juga betul sendiri, ya. Kita punya kewirausahaan ini masuknya ke mungkin entrepreneurship-nya lah ada gitu kan ya. Di depot air galon, kemudian cuci steam, dan juga kita punya produk yang namanya sambal garing mipu. Ya mungkin ada nanti tempat produksinya di depan Kang Azmi. Nah, ini bentuk apa ya namanya ya, bentuk fasilitasi yang diberikan oleh pondok pesantren kepada santri-santrinya untuk melatih juga jiwa kewirausahaannya. Selain itu juga ada warung-warung, mungkin warung-warung kecil di depan itu salah satu mungkin ya. Ya betul, itu mewadahi memang latihan juga lah santri gitu kan ya. Nah, selain itu juga kita punya taman baca mungkin sebutnya ya kita ya. Jadi ada tempat kita untuk berdiskusi, saling bertukar pikiran. Jadi ada putra dan juga putrinya ada di sana. Nah, selain itu juga apalagi ya kira-kira ya Kang Azmi? Mungkin terkait keamanan ya, kita punya CCTV, akses CCTV full CCTV di wilayah atau area-area pondok pesantren dan juga di gerbang gitu kan ya. Selain itu juga kita punya WiFi Kang Azmi, akses WiFi. Ada WiFi katanya. Jadi teman-teman semua mungkin segitu ya Kang Kris ya untuk fasilitas. Nah, teman-teman semua tadi juga sudah dijelaskan terkait fasilitas asrama, kamar yang semuanya sudah dijelaskan, dan jangan takut dan kita juga tidak dilarang untuk membawa handphone ataupun laptop, karena itu dua barang tersebut suatu kebutuhan wajib kita sebagai mahasiswa. Nah, adanya fasilitas WiFi ini kita memfasilitasi untuk teman-teman semua, untuk santri-santri semua itu untuk mengakses internet dengan gampang. Untuk kayak kalau sekarang kan kuliah online tuh banyaknya Kang. Nah, jadi teman-teman semua jangan ragu dan jangan bimbang, jangan takut kehabisan kuota. Di Pondok Pesantren Ulumuddin ini sudah ada fasilitasnya. Nah, teman-teman semua mungkin setiap tahunnya, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, apalagi yang mau baru mondok dan baru mau masuk kuliah sambil mondok, atau di sini mungkin mondok sambil kuliah. Nah, teman-teman semua, di tahun ajaran kali ini, tahun ajaran 2023 ya Kang Riz ya. Nah, tahun ajaran 2023 kita Pondok Pesantren Ulumuddin ini membuka pendaftaran calon santri baru tahun ajaran 2023. Nah, kebetulan Kang Riz ini selaku ketua pelaksana penerimaan santri baru tahun ajaran 2023. Nah, gimana sih Kang Kris, bagaimana sistem untuk masuk dan syarat-syaratnya, ataupun bagaimana sih cara masuk ke Ulumuddin ini? Iya baik. Iya, terima kasih sebelumnya. Untuk Kang Azmi, ya alhamdulillah pada tahun ini kita membuka pendaftaran santri baru tahun 2023-2024. Ya, mungkin teman-teman semuanya kita memang bisa aja ya tidak semua datang ke sini gitu. Kalau santri itu tidak datang untuk mencari informasi dan juga sebagainya lah. Iya, betul sekali.
Jadi kita punya dua cara untuk mempermudahnya. Jadi kita bisa langsung datang saja ke Pondok Pesantren Ulumuddin yang beramat di Jalan Sekar Kemuning ya, nomor 12 24. 24 Nah, ini Kelurahan Karya Mulia ya, ya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Jadi teman-teman ya, kita ini adanya di Kota Cirebon ya. Jadi bukan di Kabupaten Cirebon. Nah, betul sekali. Jadi beda ya, tempat beda regional ya. Kalau salah nih, nah ada juga yang lain di Kabupaten Cirebon, ada juga namanya seperti itu. Nah, kalau di kita di Kota Cirebon ya, teman-teman bisa langsung saja datang ke tempat kami. Nanti di rumah kami di sini kita bisa membuka stand pendaftaran juga. Bisa langsung temui saja panitianya, teman-teman bisa nanti temui langsung. Kemudian untuk persyaratannya juga sudah bisa lihat di pamflet atau brosur. Nah, ataupun bisa di sini silakan untuk melengkapi beberapa berkas, diantaranya terutama nanti ada kartu keluarga, KTP, kemudian akte, ijazah, dan terakhir mungkin ada formulir pendaftaran yang bisa diisi, nanti bisa diserahkan ke panitianya langsung. Begitu. Selain itu juga ada jauh Kang saya rumahnya nih, misalkan ya, tenang saja teman-teman, jangan khawatir, kita juga menyediakan form yang bisa diakses secara online ya, bisa IG, YouTube gitu kan. Nah, atau platform lainnya dan juga ada ya. Tinggal kemudian untuk pendaftarannya silakan di PSB Ulumuddin 2023. Nah, ya, baik teman-teman. Itu terkait informasi penerimaan santri baru tahun ajaran 2023. Nah, teman-teman juga jangan kebingungan nyari informasi kemana dan harus kemana. Barangkali ada yang dari Jakarta, kebanyakan kan kita juga dari daerah jauh-jauh ya Kang ya, bukan pribumi di sini juga. Bisa dicek di IG atau Instagram Ulumuddin yang nama akunnya itu Ulumuddin_official. Kalau enggak, ketik aja di pencarian Ponpes Ulumuddin Kota Cirebon. Nah, teman-teman semua, di situ udah ada informasi terkait penerimaan santri baru dan kontak personnya di situ sudah tertera, dan link untuk pendaftarannya pun sudah tertera. Nah, itu sudah gampang sekali. Dari yang luar Kota Cirebon mangga bisa untuk mengakses link dan informasi di Instagram tersebut. Nah, mungkin gak kerasa ya Kang Kris sudah berbincang-bincang terkait Ulumuddin seperti apa, sejarah Ponpes Ulumuddin ini seperti apa, dan kurikulum, pembelajarannya, kegiatan-kegiatannya itu, dan yang terakhir informasi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yaitu PSB. Nah, sebelum ditutup nih Kang Kris, teman-teman semua, Kang Kris sudah menyiapkan sepatah dua kata mutiara untuk teman-teman semua yang khususnya mau masuk Pondok Pesantren Ulumuddin ini. Enggak? Kok bingung kalau ditanya motivasi itu ya. Gini aja lah teman-teman. Buat semuanya, saya hanya ingin mencoba mengingat kembali visi daripada Pondok Pesantren Ulumuddin ini sebagai membentuk insan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena apa teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah keluar dari zona-zona pendidikan gitu ya, apalagi sudah masuk ke perguruan tinggi, kemudian ke pondok pesantren, teman-teman satu nantinya, teman-teman itu ada di posisi mana, dan di posisi manapun teman-teman, ingat bahwa yang paling bagus di mata Allah itu adalah mereka yang paling bermanfaat untuk sesama. Jadi jangan sampai kita tuh seperti kayu yang diambang-ambang sungai, ikut alur saja gitu ya, tanpa tahu arah dan tujuan. Kita harus punya cita-cita dan harus senantiasa untuk meraih cita-cita tersebut sebaik-baiknya. Dan salah satu jalan terbaiknya adalah kuatkan intelektual kita, baik secara formal maupun informal. Di kampus kita oke, di pondok kita oke. Jadilah insan-insan yang oke. Wah, mantap tuh teman-teman, motivasi untuk teman-teman semua ke depannya nih. Sangat berguna banget yang tadi telah dicatat oleh Kang Kris. Nah,
tidak terasa nih Kang Kris udah di penghujung podcast ya, bukan penghujung podcast mungkin ya, obrolan podcast kali ini. Nah teman-teman semua tadi sudah dijelaskan terkait sejarah dan kurikulum pembelajarannya seperti apa, dan mungkin tak lupa pula penerimaan santri baru pun sudah dijelaskan. Nah nanti kontak personnya sudah ada di Instagram, kalian bisa akses aja Instagram kami, yaitu Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon ataupun Ulumuddin_official. Nah, saya pribadi Ajmi Ramadan pamit undur diri. Jangan lupa akan tayang podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.